Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali lagi bersama kami di channel YouTube Al Husaini Media Center dalam program Rauhah Ngaji Santai edisi spesial Ramadan. Baik pemirsa yang budiman, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang fase-fase yang ada di dalam bulan suci Ramadan. Kita sudah membahas daripada fase yang pertama dan fase yang kedua. Nanti kita akan bahas fase yang ketiga. Apa sih ini yang ada di dalam fase ketiga daripada bulan Ramadan ini? Masih bersama kami Ustadz Anwar. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama kami di channel YouTube Al Husaini Media Center. Alhamdulillah Ustadz Anwar masih kita membahas pembahasan sebelumnya yang kemarin karena waktu, jadi kita lanjut di pertemuan kali ini untuk membahas daripada fase ketiga di bulan suci Ramadan. Kemarin kita sudah kupas tuntas tuh apa saja keutamaan yang spesial di dalam fase yang pertama di bulan Ramadan, yaitu tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu luas. Yang di fase kedua kita sudah juga membahas tentang maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita penasaran nih Ustaz, apa sih yang ada di dalam fase ketiga dari bulan suci Ramadan ini? Karena di fase ini nih banyak sekali, mungkin kita juga seperti itu di akhir-akhir bulan Ramadan, bukannya semakin semangat tapi semakin kendor Ustaz gitu ya kan. Sedangkan kayaknya banyak keutamaan yang lebih di 10 akhir Ramadan ini Ustaz. Fadhal Ustaz. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, syukurillah, amma ba'du. Alhamdulillah kita kemarin sudah membahas daripada fase pertama dan fase kedua. Nah, sekarang kita akan membahas daripada fase yang terakhir nih. Fase yang dimana kadang orang melupakan. Bahkan orang di fase terakhir ini harusnya kalau bahasa kita tancap gas. Kalau bahasa kita itu di kampung sama bapak-bapak kita disuruh kalau malam terakhir Ramadan itu rada dikencengin sarungnya. Gitu. Artinya rada banyakin lagi ibadahnya gitu, bukan malah ketika masuk fase terakhir Ramadan ini kadang sering orang melupakan. Kenapa? Karena orang lebih sibuk bukan di masjid tapi di mall-mall gitu. Kadang orang melupakan, justru malah di fase terakhir inilah banyak kemuliaan, banyak keutamaan di dalam bulan suci Ramadan gitu. Oke, kita bahas daripada fase yang terakhir, yaitu adalah itqu minan nar, pembebasan daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa menjadi pembebasan daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa taala? Karena dalam fase terakhir di bulan suci Ramadan ini terdapat malam-malam yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala daripada keutamaan akhir-akhir Ramadan ini. Makanya ketika akhir-akhir Ramadan ini banyak masjid-masjid yang mengadakan i'tikaf di dalamnya. Kenapa? Karena ingin mendapatkan satu malam yang disebut dengan malam yang paling mulia daripada 1000 bulan. Gitu. Itu dikatakan di dalam Al-Qur'an, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Bahwasanya dikatakan di situ bahwasanya di 10 terakhir Ramadan ini ada yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini adalah malam khairun min alfi syahr. Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ustaz, yang dimaksud daripada 1000 bulan itu apa Ustaz? Yang dimaksud daripada 1000 bulan itu adalah yang disebut dengan Lailatul Qadar itu adalah malam yang dimana Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan kepada orang-orang yang beribadah di malam itu sama seperti ia beribadah 1000 bulan. 1000 bulan kalau kita kalkulasi itu sama seperti kita beribadah sebanyak 80 tahun. Kurang lebihnya sekitar 80 tahunan. Kalau kita mengerucut daripada umur manusia, umur kita kebanyakan orang kebanyakan itu, makanya dikatakan umurnya kita itu nggak jauh dari sitin wasab'in, nggak jauh daripada 60 sampai 70. Kalau 80 bonus ya? 80 udah bonus gitu. Apalagi kita ibadah sampai 80 tahun, Masya Allah. Sedangkan orang yang
sampai 60 tahun aja tidak semuanya Nah, ibadah. ah, Mungkin di akhir-akhirnya baru ibadah gitu. Sedangkan kalau misalnya kita ibadah di malam tersebut, kita tidak hanya mendapatkan pahala malamnya itu, tapi kita mendapat pahala sebanyak 83 tahun kita beribadah. Masya Allah. makanya di dalam fase terakhir Ramadan ini kita senantiasa justru lebih ngencengin sarung kita, lebih ngencengin daripada ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meraih apa? Meraih daripada kemuliaan malam tersebut. Kenapa malam tersebut bisa menjadi mulia? Karena malam tersebut yang disebut dengan Lailatul Qadar adalah malam yang dimana di situ adalah turunnya Al-Quran, turunnya firman Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran yang diturunkan oleh Allah diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Seperti itu. Makanya dikatakan dalam Al-Quran itu syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bahwasanya syahrul Ramadan, bulan Ramadan itu adalah bulan unzila fihil Quran, yang di dalamnya itu diturunkan Al-Quran. Nah, kalau itu kan masih gambaran umum. Di dalam Ramadan diturunkan Al-Quran. Kapan? Itu pada malam Lailatul Qadar. Pada malam tersebut itulah Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sayang kalau malam-malam terakhir itu menuju Ramadan, akhir-akhir Ramadan itu kita nggak maksimalkan daripada waktu kita untuk beribadah kepada Allah, Terutama dalam membaca Al-Quran. itu karena Ramadan bisa dikatakan bulannya Al-Quran. Keutamaan Al-Quran harusnya kita mengedepankan daripada nilai-nilai Al-Quran dengan membacanya, begitu, dengan hal-hal yang berkaitan dengan Al-Quran, gitu, tadabbur Al-Quran dan segala macamnya. Itu jangan sampai disebut dengan bulan Al-Quran tapi kita jauh daripada Al-Quran, gitu, jauh daripada khatmul Quran, gitu. Masuk Ramadan itu Quran disentuh juga kagak, gitu, hatam kagak disentuh apalagi, gitu. Jangan sampai biasanya sih disentuh di awal kan. itu dia. Biasanya kencang di awal, lama-lama kendor. Padahal di akhir ini banyak sekali keutamaan. Ustaz, balik lagi ke malam Lailatul Qadar. Kan di 10 terakhir nih. Kalau mungkin kita banyak yang bertanya, tepatnya di mana sih itu malam Lailatul Qadar dalam 10 terakhir itu kan, sedangkan dari mungkin hitungannya dari malam 21 Ustaz ya. Dari malam ganjil, malam 21 itu udah mulai tuh. Kita udah mempersiapkan diri. Masuk disebut dengan Lailatul Qadar itu turun di pada waktu-waktu ganjil. Biasanya para ulama mengatakan bahwasanya Lailatul Qadar itu datang di malam-malam yang ganjil. Dari mulai 21, 23 begitu. Banyak pendapat bahwasanya kalau Ramadan itu diawali di hari Minggu dari Ahad, maka Lailatul Qadar kemungkinan di malam ganjil 21. Seperti itu. Banyak. Pokoknya di fase terakhir itu tuh kita harus maksimalkan waktu di malam-malam ganjil itu tuh untuk mendapatkan Lailatul Qadarnya. Sampai maksudnya ulama kita nih sampai tahu spesifiknya, sampai sedetail itu maksudnya ketika awal Ramadan dimulai kapan. Wah, karena udah terbiasa mungkin mendapatkan Lailatul Qadar, jadi tahu nih ketika tepatnya tuh malam apa. Tapi tidak menutup kemungkinan mungkin tidak hanya di malam ganjil atau malam genapnya pun ada, yang tergantung kitanya gitu, memaksimalkan ibadah kita atau tidak. Ya, artinya jangan sekedar kita hanya ingin mengejar Lailatul Qadar, tapi para ulama menggambarkan Lailatul Qadar itu biasanya hadir di malam-malam ganjil, terus di malam-malam genapnya kita nggak ada ibadah, gitu. Jangan sampai terpaku seperti itu. Artinya senantiasa di 10 terakhir Ramadan ini kita ibadah sepanjang malamnya. Tidak hanya kita mengejar Lailatul Qadar di malam ganjil, tapi di malam-malam genapnya kita malam genap ini bukan itu jadi patokannya, tapi senantiasalah kita untuk selalu beribadah di setiap malamnya, gitu. Tidak hanya di malam ganjil, gitu. Kemungkinan Lailatul Qadar itu datang kepada orang-orang yang memang mengharapkan daripada rahmat dan kasih sayang Allah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, memang berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang bisa mendapatkan Lailatul Qadar, begitu.
Itu kan tadi mungkin perhitungan saja, Itu perhitungan. secara perhitungan. Sekarang yang saya mau tanyakan adalah ada nggak ciri-ciri khusus gitu tentang bahwa wah malam ini benar-benar Lailatul Qadar saat gitu. Nah, ciri-cirinya mungkin banyak kita yang masih belum tahu pemirsa bahwa malam Lailatul Qadar tuh ciri-cirinya bagaimana? Apakah sama sama malam-malam yang lain gitu? Sedangkan kan malam ya malam aja gelap gitu saat. Kalau kita tahu ilmunya atau tahu pengetahuannya, kita udah tahu wah berarti malamnya malam Lailatul Qadar gitu. Biasanya Lailatul Qadar itu datang pada saat biasanya ini gambaran daripada para ulama tentang Lailatul Qadar, yang dimana Lailatul Qadar itu datang khususnya di malam ganjil yang tadi kita sebutkan. Biasanya hari dimana Lailatul Qadar itu datang, hari yang disebut dengan hari yang diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya dari segi dunia pun, alam sekitar pun merasa tenang dengan adanya Lailatul Qadar. Begitupun kita makhluk hidup yang lainnya, manusia merasa ketenangan di dalam hati kita ketika malam tersebut. Itu contoh ciri, salah satu ciri daripada Lailatul Qadar. Artinya jangan masuk fase terakhir kita malah puyeng mikirin baju lebaran. Kapan nih kita beli baju lebaran, belum kebeli segala macam. Jangan sampai kayak gitu. Tapi kita cari buru bukan baju lebaran, tapi buru daripada memburu Lailatul Qadar tersebut. Berarti jiwa kita kalau kita mendapatkan Lailatul Qadar tersebut, tadi cirinya yang pertama bahwa adanya ketenangan dalam jiwa kita. Itu. Bahkan bukan hanya diri kita yang tenang, tapi alam pun sekitar pun tenang. merasakan ketenangan daripada malam tersebut. Begitu. Yang disebut malam Lailatul Qadar itu batasnya dari mana sampai mana? Apakah tengah sepertiga malam ke waktu fajar atau seluruh malam di dalam malam tersebut malam Lailatul Qadar? Para ulama itu menggambarkan Lailatul Qadar itu yang disebut dengan Lailatul Qadar tidak hanya sekedar malamnya saja. Artinya sepanjang waktunya itu, bahkan dari siang sampai malam itu termasuk daripada Lailatul Qadar. Enggak cuma sekedar Lailatul Qadar itu ada di malam doang gitu. Enggak, tapi seluruhnya dalam putaran waktu 24 jam itu bisa terjadi Lailatul Qadar. Tapi dimulai dari malam. Dimulai dari malam. Maksud saya yang dikatakan malam itu waktu turunnya Lailatul Qadar itu dari masuk waktu maghrib gitu sampai ketemu waktu maghrib lagi begitu. Itu bisa jadi di saat itulah Lailatul Qadar itu datang. Nggak cuma sekedar malam, tapi siang pun bisa menjadikan turunnya Lailatul Qadar. Berarti ciri-ciri yang utama adalah ketenangan, Ustaz. Selain ciri-cirinya, Ustaz, ada nggak apa yang kita harus lakukan pada malam itu selain kita baca Al-Quran, selain kita sholat tahajud, ya, atau yang diawali dengan sholat isya dan sholat tarawih berjamaah gitu. Ada nggak amalan-amalan khusus yang kita bisa lakukan pada malam tersebut? Pada malam tersebut, malam Lailatul Qadar yang kita buru tersebut, lebih tepatnya kita melakukan kebaikan apapun itu. Kita mau isi dengan perbanyak sholat, bagus. Kita isi dengan perbanyak zikir, bagus. Apalagi kita banyak daripada membaca Al-Quran, itu bagus. Apapun segala amaliyah kebaikan yang kita lakukan pada malam hari itu akan bernilai yang sangat besar ketika malam itu pas Lailatul Qadar. Amal apapun itu, pekerjaan apapun, yang pasti bukan suatu pekerjaan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya malam tersebut bukan dilakukan dipakai untuk suatu kemaksiatan gitu. Makanya jangan sampai kalau kita ngelakuin sholat di malam Lailatul Qadar, semua amal kebaikan itu dilipat gandakan sampai 1000 bulan. Begitupun sebaliknya. Ketika kita melakukan suatu kesalahan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maksiat di malam itu sama seperti kita maksiat 1000 bulan. Masya Allah. Makanya kita harus benar-benar maksimalkan waktu kita dengan sebaik-baiknya di malam-malam tersebut. Berarti memang harus ada kehati-hatian yang lebih, itu dia. Yang lebih takut gitu kita di malam 10 terakhir itu, bukan malah kita meremehkan 10 Ramadan itu, karena
kalau keparengan itu atau pas itu malam Lailatul Qadar kita melakukan maksiat, masya Allah maksiat itu panjang 1000 tahun 1000 bulan 1000 bulan 1000 83. bulan. Ada yang umur kita nggak nyampe segitu tapi maksiat kita sampai gitu. Jangan sampai, makanya jangan sampai kita ketika kita masuk fase terakhir apalagi terdapat Lailatul Qadar di dalamnya kita dalam keadaan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Jadi pada intinya pada malam 10 malam terakhir ini dimanapun Lailatul Qadarnya kita perbanyak amaliyah kebaikan kita Ustaz ya. Bahkan sama seperti hadis-hadis yang lain, barang siapa man qama Lailatul Qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kalau dikatakan dalam hadis itu, barang siapa yang menghidupkan daripada malam Lailatul Qadar itu ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Itu dosanya diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita diperintahkan di dalam hari-hari akhir itu Lailatul Qadar itu untuk memburu Lailatul Qadar kita menghidupkan dengan cara apa? Dengan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan sibuk kita untuk mencari hal-hal yang tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan di malam-malam itu, di hari-hari itu kita sibuk untuk mencari hal-hal yang sifatnya duniawi. Hanya sekedar kita sibuk, bukan sibuk beribadah tapi sibuk menyiapkan baju baru, celana baru, sepatu baru, sendal baru dan lain-lainnya. Tapi sibuklah di malam tersebut dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amaliyah kebaikan kita lakukan pada malam itu. Seperti mungkin artinya tidak ibadahnya tidak spesifik saja maksudnya. Ya. Semua amal ibadah, amal kebaikan kita lakukan pada malam hari itu. Kita bersedekah atau lain sebagainya. Semuanya gitu. Hal-hal yang memang itu sebuah amaliyah kebaikan gitu. Kita kerjakan semua dan pada intinya jangan sesekali kita mendekati daripada maksiat. Nah, itu dia yang bahaya. Iya. Itu bahaya. Kita umur kita nggak nyampe ke situ, tapi maksiat kita nyampe, itu yang paling bahaya. Masya Allah. Kita banyak sekali pembahasan pada kesempatan hari ini. Alhamdulillah. Dari awal kita sudah membahas daripada awalnya Ramadan, pertengahan Ramadan, dan tadi sampai di akhir Ramadan gitu. Mungkin nanti ada sedikit pesan dari Ustadz kita bagaimana kita nih di sisa 2 fase lagi sini. Udah melewati fase pertama. Udah melewati fase pertama, apa yang perlu kita persiapkan diri kita, nanti kita dengarkan pesannya. Apa Ustadz? Pesan sedikit ingin saya sampaikan. Kita sudah bersyukur kepada Allah. Allah masih memberikan kita umur masuk Ramadan. Yuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala yang sekarang belum tobat gitu. Artinya enggak ada batasan waktu. Nggak ada batasan waktu. Kita tobat kepada Allah, berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ketika kita mudah-mudahan kita bisa melewati Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Amin. Karena kita udah merasa diri kita ini buruk dan segala macamnya, tobat kepada Allah. Nah, keluar dari Ramadan kita dalam keadaan bersih, suci, dan kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Kenapa? Karena perintah puasa itu di akhir ayatnya itu adalah la'allakum tattaqun. Bahwasanya orang yang berpuasa itu ayatnya itu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat tersebut diakhiri dengan la'allakum tattaqun. Artinya ketika kita keluar mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau udah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, udah enak hidupnya dah. Baik di dunia, mendapatkan kebahagiaan di dunia dan keselamatan di akhirat. Itulah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun kita Ramadan, mudah-mudahan kita melewati Ramadan dengan sebaik-baiknya, dan ketika kita keluar dari Ramadan, Allah ampuni dosa kita dan kita termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Ustaz, syukran katsiran, mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali bersama Ustaz Anwar di pertemuan selanjutnya dalam silaturahmi kita Ustaz. Alhamdulillah, badal dari Habib Hussein. Baik pemirsa yang budiman,
banyak sekali ilmu yang kita bisa dapat dari Ustadz Anwar tadi, apa yang sudah dibahas tentang pembagian fase-fase Ramadan. Nanti kita akan bertemu kembali insyaallah bersama Habib Muhammad Al-Bagir bin Ali bin Tahir dalam pembahasan-pembahasan yang lain. Masih banyak yang perlu kita gali. Mungkin banyak sekali yang kita belum tahu dari apa sih keutamaan atau yang lain-lain lah kita bahas daripada bulan Ramadan ini. Alhamdulillah. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.